Persada. Nah, di sini saya akan mereview produk baru dari Vivo smartphone yang bakalan launching bulan ini, tahun ini di pasaran yang pastinya akan membeledoskan dunia. Apalagi kalau bukan Vivo V20 series, pasti kalian udah tahu ya produk baru apa yang bakalan launching bulan ini di pasaran. Ya benar sekali, Vivo V20 series. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu kayak gimana sih bentuk Vivo V20 series, kayak apa sih barangnya. Seperti yang saya pegang ini ada Vivo V20 yang warna Sunset Melody. Jadi ada dua warna ya, Sunset Melody sama Midnight Jazz. Yang bakal launching ada dua seri, jadi V20 sama V20 SE. Yang saya pegang ini V20 yang biasa. Nih dari segi tampilannya bisa dilihat desainnya sangat tipis sekali. Ini 7,38 mm, jadi tipis banget dan beratnya 171 gram. Jadi kalau misalkan dipegang nggak bikin kalian capek atau lelah di tangan, jadi enak-enak aja kalau misalkan digenggam. Terus dari segi warna, ini yang terbaru guys, jadi 3 perpaduan warna jadi satu di satu handphone. Jadi kalau kayak gini bisa biru, bisa pink, bisa ungu. Kalau misalkan digoyang-goyang dan dipegang itu sangat elegan dan kelihatan mewah sekali. Terus dari segi tampilan kameranya bisa dilihat, ini tampilan kamera belakang V20 ini seperti seri X Vivo yang harga 10 jutaan. Jadi sama seperti seri X50 Pro tampilan desain kameranya. Nah, untuk resolusi kameranya sendiri, dia udah paling besar ya, yang V20 ini 64 megapiksel. Jadi untuk resolusinya besar banget, 64 megapiksel. Kita beralih di tampilan depan. Tampilan depan Vivo V20 sudah pakai layar ultra all screen. Jadi jangan khawatir, karena diameter kameranya di sini itu paling kecil, jadi nggak mengganggu ketika kalian nonton film, bermain game, atau nonton YouTube. Untuk resolusi kamera depannya ini 44 megapiksel autofocus. Nanti aku kasih penjelasan apa sih kelebihan dari kamera Vivo V20 yang belum dipunyai di handphone lain dan merek apapun. Untuk memorinya ini RAM 8, internal 128. Untuk prosesornya sendiri sudah pakai Snapdragon 720G. Jadi dia udah pakai Snapdragon 720G, dan yang Vivo V20 SE pakai Snapdragon 665. Jadi beda ya untuk prosesor dari V20 sama V20 SE. Kalau ini pakai 720G, kalau yang V20 SE pakai 665. Oke, kita beralih ke kelebihan kamera yang nggak ada di handphone manapun dan merek apapun. Di kamera depannya nih sudah disematkan autofocus. Autofocus itu jadi mengunci fokus ke bagian mata dan wajah. Jadi kalau misalkan ini cocok buat mas-mas atau mbak-mbaknya yang suka olahraga dan mengabadikan momen. Biasanya kan kalau mau video itu fokusnya kalau misalkan gerak-gerak, fokusnya kan kayak ngeblur, wajah ikut ngeblur. Tapi kalau pakai Vivo V20 ini ada yang namanya ultra stable video. Jadi kalau misalkan ini diklik, meskipun kalian gerak-gerak itu fokusnya tetap di bagian wajah. Jadi fokusnya mengikuti gerak kita. Misalnya kita gerak-gerak, itu fokusnya mengikuti gerak di wajah, jadi hasilnya lebih stabil. Untuk kamera depan, kamera belakangnya juga udah didukung ultra stable video. Jadi kalau misalkan suka touring-touring, biasanya kan mengabadikan momen. Kalau misalkan deh getaran-getaran ini mengurangi, bahkan hampir nggak ada getaran kalau pakai ultra stable video di V20. Terus yang nggak ada di handphone manapun, ini ada yang namanya dual view video. Jadi dual view video itu kayak gini. Nah, bisa mengabadikan momen dan bisa merekam secara bersamaan kamera depan dan belakang di waktu yang bersamaan. Jadi ini cocok banget buat yang suka ngevlog. Biasanya kan kalau ngevlog cuma kelihatan video yang di videoin aja, tapi yang ngevlog nggak kelihatan. Tapi kalau ini bisa kelihatan dua-duanya dan bisa dipilih opsinya. Nah, bisa di tampilan lebar semua atau di tampilan kayak video call.
Jadi nanti ini hasilnya kamera depan belakang berfungsi secara bersamaan, dan ini belum ada di handphone manapun dan di merek apapun kecuali di V20. Terus yang kedua, ini ada slow motionnya untuk kamera depan. Biasanya kan kalau slow motion ada di kamera belakang. Nah ini ada di kamera depan juga, di depan belakang ada slow motionnya. Jadi kalau misalnya mau buat video lucu-lucu, ini cocok banget dan bagus banget. Terus yang ketiga, ada video monokrom juga. Mungkin di handphone lain sudah ada ya, sudah pernah ada video monokrom. Tapi kalau di Vivo V20 ini, di kamera depan sama belakang itu bisa monokrom. Jadi kayak gini. Nah ini kamera depan belakang sudah bisa monokrom. Biasanya kan cuma di kamera belakang aja, tapi ini depan belakang sudah bisa monokrom. Nanti bisa ini ya, dicontohin. Nah ini. Terus untuk resolusi kameranya, resolusi videonya itu sudah pakai yang 4K, jadi kualitasnya yang tinggi. Biasanya kan ada 1020, 720, tapi kalau ini tingkatannya tinggi 4K. Biasanya kan cuma di kamera belakang. Nah ini di kamera depan sudah resolusi 4K, jadi hasilnya lebih tajam, lebih detail, dan warnanya terlihat lebih nyata. Tuh, terus ini yang belum ada di, misalkan harga 5, ini sekitar harga 5 jutaan ya guys, tapi nggak tahu 5 juta berapa, tapi kisaran harga 5 jutaan sudah support NFC. Jadi yang belum tahu NFC itu kegunaannya buat bertukar file. Jadi sama-sama handphone yang support NFC cukup ditempelin gini aja. Pokok handphonenya support NFC. Terus yang suka ke hotel, ke gedung-gedung, ke apartemen, biasanya kan ada hotel yang pakai kartu yang ditempelin di pintu. Nah itu ini pakai Vivo V20 cuma ditempelin di pintu gini langsung kebuka nanti untuk kamar hotelnya atau kamar apartemennya. Jadi simple banget, pakai V20 bisa dibawa kemana-kemana, nggak perlu bawa kartu hotel atau kartu e-tol. Yang suka keluar masuk tol itu cocok banget nih pakai ini, cuma ditempelin gini aja langsung bisa ngecek saldo, e-money, e-tol itu kalau misalkan yang suka keluar masuk tol ini cocok banget, praktis banget, nggak perlu bawa kartu, cuma bawa handphone aja sudah berfungsi banyak buat bertukar file atau keluar masuk hotel atau keluar masuk tol. Jadi ini sudah support NFC ya. Untuk pengecasannya juga paling cepat, 33 watt flash charge. Jadi yang biasanya yang di tipe kemarin itu mungkin ada yang besar ya, tapi cuma 30. Kalau ini sudah 33 watt. Jadi pengecasannya dari 0 sampai 30 menit itu sudah bisa ngecas 66%. Jadi 30 menit bisa dibuat makan, make up, ditinggal make up sudah full handphonenya. Kayak gitu. Jadi ini mulai pre-order besok ya, tanggal 29 sudah dibuka pre-order di Lab Persada. Dan hadiahnya kenapa kalian harus pre-order di Lab Persada? Yang pertama, kalian bakal dapat hadiah eksklusif smartwatch plus power bank plus kartu bundling 138 GB. Dan garansinya 2 tahun. Biasanya kan kalau handphone garansinya 1 tahun. Tapi kalau kalian pre-order di Lab Persada, saya kasih garansi 2 tahun. Pre-order dibuka mulai besok, cuma bayar Rp200.000 saja. Untuk sisanya bisa cash, kredit, dan juga tukar tambah. Wajib punya ya. Sudah ngomong.